Oke, halo teman-teman. Di sini saya akan mewawancarai teman saya yang bernama siapa? Bimo Cahyo Ramadan dari kelas 1B Sosiologi. Ya. Di sini saya akan mewawancarai tentang penggunaan bahasa baku dan formal di kehidupan zaman dulu dan sekarang. Menurut Bimo tersendiri nih, perbedaan bahasa baku dan formal zaman dulu sampai sekarang itu gimana nih? Ada perubahan atau tidak? Ya, kalau dari perubahan sih jelas ada ya. Lebih tepatnya itu penambahan kata ya, dari kata baku yang dulu sama yang sekarang itu banyak sekali penambahan. Faktornya itu karena ya mungkin ditemukannya bahasa-bahasa baru gitu, kayak misal dulu kan kebalikan kata dari haus itu kan belum ada. Sekarang sudah ada kebalikan katanya seperti itu. Oke. Terus juga pemakaian bahasa baku nih di zaman sekarang apakah lebih efektif atau lebih ke bahasa yang gak formal atau gak baku? Mungkin kalau buat sekarang efektif, tapi bahasa baku tuh biasanya digunakan di forum-forum yang formal gitu. Kayak contoh untuk pembuatan buku, pembuatan jurnal, atau bahkan seperti presentasi juga itu menggunakan bahasa-bahasa yang baku gitu. Kalau untuk kehidupan sehari-hari, untuk ngobrol sama temen, agak aneh ya mungkin kalau pakai bahasa yang baku. Oke, bagaimana sih caranya untuk mempertahankan bahasa baku supaya tidak hilang dari kamus bahasa Indonesia itu? Oke, seperti yang saya bilang tadi ya, kita bisa menulis artikel atau jurnal, atau bisa juga menulis buku gitu. Ya intinya mah kita harus sering-sering literasi gitu, biar kita tuh paham terus tahu bahasa baku itu seperti apa, dan harus sering-sering juga dilatih dengan cara nulis gitu. Oke, terima kasih kalau gitu. Mungkin itu tema dari wawancara kita. Terima kasih juga buat Kak Bimo, dari teman saya. Sampai jumpa teman-teman. Oke, teman-teman, sekarang kita ada responden terbaru atau responden yang kedua, yaitu siapa namanya? Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Siti Nurhasana dari kelas 1B. Ya. Di sini kita akan mewawancari seperti biasa, mewawancarai tentang pembahasan bahasa baku dan formal ya. Menurut Siti nih, bahasa baku itu sering digunakan kapan? Kalau bahasa baku contohnya seperti acara-acara baku itu berarti tidak formal ya? Ya, tidak formal. Kayak acara-acara seperti ya kita berbincang, sedang mengerjakan tugas kelompok, ataupun sedang berbelanja dan bernegosiasi juga kan bisa memakai bahasa baku. Untuk perkembangannya nih, perkembangan bahasa baku di zaman sekarang apakah relevan, naik atau rendah? Menurut saya sih naik ya, karena dengan bahasa baku kita lebih fleksibel lah intinya, dan lebih mudah juga untuk biar memahami pembicaraan orang-orang yang kan kadang orang-orang tuh tidak banyak orang mengerti tentang bahasa formal ya di Indonesia, seperti itu. Oke, seperti itu ya teman-teman. Jadi pembahasan baku itu jadi relevan, cenderung banyak di kehidupan sekarang hari. Gimana sih tanggapan Siti tentang bahasa baku di zaman sekarang? Menurut saya sih lebih meningkat ya bahasa baku di zaman sekarang itu, karena dengan bahasa baku yang sekarang itu tidak ada penggabungan antara bahasa kita dengan bahasa asing atau bahasa daerah yang lainnya. Jadi menurut saya itu menjadi bahasa baku yang lebih meningkat lagi gitu di kehidupan kita saat ini. Oke, terima kasih Siti. Ya, Jadi begitu tentang pembahasan dan wawancara hari ini. Terima kasih untuk teman-teman. Terima kasih juga untuk Siti. Sama-sama. Bye-bye. Oke teman-teman, hari ini kita akan mewawancarai teman kita yang bernama Atep. Di sini saya akan mewawancarai yang bertema bahasa Indonesia baku dan formal pada generasi sekarang dan dulu. Nih, menurut Atep, bagaimana perbedaan penggunaan bahasa baku dalam komunikasi formal antara generasi dulu dan sekarang?
Menurut saya ya perbedaannya ya cukup signifikan. Yang dari dulu itu harus memakai SMS secara formal itu bahasanya. Nah sedangkan di era digital sekarang memakai teknologi yang namanya WhatsApp gitu. Jadi perbedaannya cukup jauh dari teknologi yang pertama. Yang keduanya dari bahasanya juga ada beda. Cara penulisannya juga beda. Kan zaman dulu tuh ada yang namanya kata U jadi OE sama OE kan. Nah, Iya. sekarang kan sudah tidak kayak bukan relevan, kayak masih jarang lah dipakai gitu perbedaannya. Oh, oke. Yang kedua itu menurut Atep tersendiri faktor apa yang menyebabkan nih generasi sekarang cenderung lebih jarang menggunakan bahasa Indonesia baku dalam percakapannya sehari-hari? Menurut saya sih karena mungkin di setiap setiap orang tuh kayak asa karagok bukan kagok kayak namanya teh bosan lah, maksudnya bukan bosan, kayak aneh aja gitu. Setiap kalau ngobrol kan biasanya yang secara secara gaul lah bahasanya. Nah kalau sekarang kan bahasanya masih bahasa gaul, jadi jarang ada yang bahasa baku, karena baku tuh digunakannya secara buat acara formal, semi formal ataupun terhadap dosen gitu. Oke. Ada juga nih pengaruh media sosial terhadap perubahan bahasa formal di kalangan generasi muda. Menurut Atep gimana nih? Pengaruhnya ya cukup signifikan lah, karena pengaruh tersebut tuh kayak udah mulai merajalela gitu. Kayak misalkan kita ada contohnya, misalkan di setiap menanyakan dosen atau bertanya kepada dosen itu biasanya terkadang masih ada kata gaul gitu, misalkan saya atau aku gitu kan, itu masih kurang enak gitu kata bakunya. Nah sedangkan pengaruhnya kepada generasi muda itu masih belum diterapkan kepada misalkan yang bersangkutan, misalkan yang contohnya tadi secara langsung itu tidak memakai bahasa formal tapi masih memakai bahasa yang masih bahasa gaul gitu. Oke. Ada juga nih menurut Atep tersendiri, mengapa sih penting bagi generasi sekarang untuk tetap mempertahankan penggunaan bahasa Indonesia yang baku dalam situasi resmi? Nah, menurut aku kenapa harus dipertahankan gitu. Jadi kayak takutnya gitu di generasi yang akan datang bahasa ini akan hilang gitu. Karena nanti masa ke orang yang lebih tua dari kita itu ngomongnya nggak sopan atau gaul gitu kan. Oh iya. Nah, harusnya dibiasakan gitu. Mulai dari kecil juga harus sebenarnya dikurangi media sosial aja gitu. Oke. Nah, untuk yang terakhir nih, apa upaya yang dapat dilakukan generasi muda lebih menghargai dan terbiasa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar menurut Atep? Ya seperti tadi, dibiasakan dari sejak lahir atau enggak diajari oleh kita sebagai orang tua nanti kepada anak-anak kita untuk memakai bahasa yang lebih baik agar nanti kalau misalkan diwawancara kerja itu bahasanya masih bahasa baku dengan secara bahasa formal gitu. Terima kasih ya Kak Atep untuk wawancara sekarang. Terima kasih juga teman-teman karena telah menonton ini. See you, bye-bye.